Di bawah terik matahari yang menyengat, suasana mendadak berubah. Bukan karena cuaca, tapi karena satu kalimat pendek yang bikin satu panggung hening seketika. Oh, ordal. Kalimat itu keluar langsung dari mulut seorang gubernur. Bukan di ruang tertutup, bukan bisik-bisik, tapi di depan kamera, di depan publik. Dan sejak detik itu, pejabat di belakangnya auto keringat dingin. Di sebuah lapangan upacara di Maluku Utara, acara resmi Hari Guru Nasional berjalan seperti biasa, rapi, formal, penuh simbol seremoni. Di atas panggung, berdiri sosok perempuan dengan kebaya putih modern, sanggul rapi, dan tatapan tajam. Dialah Shirley Choanda. Awalnya semua terlihat normal. Penyerahan bantuan digitalisasi pendidikan untuk SMA dan SMK dilakukan seperti prosedur, papan simbolis diangkat, kamera siap, senyum formal mulai terpasang. Tapi, ada yang beda. Shirley tidak langsung berpose. Ia berhenti, menatap papan itu, mengernyit. Lalu, satu pertanyaan keluar. Singkat, tapi berat. Kenapa hanya dia yang dapat? Suasana langsung berubah. Seorang staf mencoba menjelaskan, terdengar teknis, tapi sedikit gugup. Dan sebelum penjelasan itu selesai, Shirley langsung menyambar dengan senyum tipis. Oh, ordal. Seketika, hening. Lalu, tawa canggung pecah. Ini mobil. Kenapa hanya dia yang dapat? Kebetulan yang tahun ini kita masih kasih ke dia. Oh, ordal. Dia bersyukur dia tuh. Apa sekolahnya? SMA Negeri 5 Halmahera Tengah. SMA Negeri 5 Halmahera Tengah. Di Kecamatan Kenapa Halmahera. hanya SMA Negeri 5 yang dapat Halmahera Tengah? Saya tidak tahu, tanya Pak Kadis ya. Selamat Kasih, Pak. Yang lain mungkin kurang doa. Tapi semua orang tahu, itu bukan sekadar candaan. Itu skakmat, satu kata yang langsung mengunci situasi, pesan tersampaikan tanpa perlu marah, tanpa perlu pidato panjang. Video momen itu langsung meledak di media sosial. Netizen ramai menyebut ini sebagai gaya no debat, gaya pejabat yang nggak muter-muter, nggak pakai bahasa tinggi, tapi langsung ke inti masalah. Dan yang bikin beda, ini bukan omongan netizen. Ini keluar dari gubernur. Buat yang belum tahu, perjalanan Shirley ke kursi kepemimpinan bukan cerita biasa. Ia bukan hanya pemimpin perempuan pertama di Maluku Utara, tapi juga sosok yang lahir dari dinamika yang cukup berat. Ia adalah istri dari Benny Laos, figur yang dikenal progresif di daerahnya. Namun di tengah perjalanan politik, tragedi besar datang. Sang suami meninggal dunia dalam insiden tragis saat masa kampanye. Banyak yang mengira langkah Shirley akan berhenti di situ. Tapi justru sebaliknya. Ia maju, mengambil alih tongkat estafet dan berdiri sendiri sebagai pemimpin. Di awal, tidak sedikit yang meragukan. Ada yang menganggap ia hanya penerus nama besar. Ada juga yang menunggu, apakah ia akan bermain aman seperti kebanyakan pejabat? Jawabannya, tidak. Gaya kepemimpinan Shirley justru dikenal tanpa saringan. Ia belusukan, masuk pasar, datang ke desa-desa, duduk, bahkan jongkok bareng warga. Bukan untuk pencitraan, tapi untuk dengar langsung keluhan air bersih, harga pangan, akses pendidikan, dan satu hal yang paling menonjol, kalau ada yang janggal, dia tidak tunggu rapat, tidak tunggu laporan resmi, langsung ditegur di tempat. Makanya, celetukan ordal itu bukan kebetulan, itu refleksi tentang satu masalah klasik di birokrasi, akses yang tidak merata, tentang bantuan yang kadang tidak sampai ke yang benar-benar butuh, dan tentang sistem yang seringkali diatur dari dalam. Dalam satu kalimat, Shirley seperti membuka hal yang selama ini sering jadi rahasia umum. Bedanya, kali ini diucapkan terang-terangan. Dan justru disitulah publik merasa, akhirnya ada yang berani ngomong. Tentu, tantangan ke depan tidak kecil. Maluku Utara adalah wilayah kepulauan dengan ribuan pulau. Akses, pemerataan, dan pembangunan bukan hal mudah. Tapi satu hal yang sudah terlihat jelas. Gaya kepemimpinan seperti ini punya dampak, terutama bagi generasi muda. Karena mereka melihat satu hal yang jarang, pejabat yang terdengar seperti rakyat biasa, tapi bertindak seperti pemimpin. Dari satu kata sederhana, ordal, lahir pesan besar bahwa kejujuran kadang tidak perlu dibungkus rapi, cukup disampaikan tepat sasaran.
Dan mungkin justru itu yang selama ini ditunggu. Maluku Utara kini punya wajah baru. Bukan cuma tegas, tapi juga berani bicara. Dan kalau gaya skakmat seperti ini terus berlanjut, bukan cuma pejabat yang keringat dingin, tapi sistemnya yang mulai berubah. Bau. Saya mulai tahun ini kasih target ya. Nggak capai target saya ganti, boleh nggak? Oke. Ini cold storage-nya 100, 1 tahun cuma 50 ton. Nggak efektif koperasi ini. Hadir di sini Kadis PU, sudah lihat itu jalan jelek sekali, tolong diaspal. Saya sangat setuju dengan logika Ibu bahwa tugas dari pemerintah adalah mensejahterakan nelayan. Kalian belum tentu ketemu saya lagi sampai tahun depan, jadi ketika ketemu dengan saya, katakan yang sebenarnya apa yang kalian inginkan. Ini adalah contoh bahwa dengan anggaran 1,5 miliar setelah ini gagal memanfaatkannya dengan baik. 1,5 miliar. Bola voli berapa sih? Bola basket berapa sih? Ringnya berapa sih? Anggaplah 10 juta itu bola satu kelompok bisa satu apa? Coba ingat-ingat dulu ketika jadi murid itu rasanya bagaimana. Jadi ketika jadi guru dan kepala sekolah tidak lupa rasanya. Terus Bapak kan pengawas kan? Harusnya Bapak tidak terima, salah terima. Ketika ini tidak diplester, harusnya Bapak tanya kenapa bahannya kurang. Kenapa tidak bertanya? Bahan yang kurang nanti dari Perkim yang akan bantu untuk selesaikan. Pastikan tidak dia, orang yang baru. Jadi kalau sampai bahannya tidak cukup, lapor. Minimal dalam sudah plester walaupun tidak dicat, di luar pun cat 3 kali. Ini cat 1 kali hilang-hilang.